Penyatuan Jawa dan Sunda, Rahasia Tuhan Yesus Kristus, Memulihkan Sejarah, Menyelamatkan Bangsa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Rahasia Besar di Balik Pernikahan dan Perpecahan. Saudara-saudaraku di seluruh Nusantara yang dikasihi Allah, terutama rakyat Jawa dan Sunda. Hari ini Tuhan Yesus Kristus menyatakan sesuatu yang telah disembunyikan berabad-abad lamanya oleh kekuatan asing yang menjajah kita. Ini bukan sekadar narasi sejarah. Ini adalah strategi ilahi yang selama ini dicemari oleh dusta, dengan tujuan memecah belah dan melemahkan warisan kemuliaan bangsa Indonesia. Salah satu kisah dusta itu adalah Perang Bubat. Kisah ini bukanlah fakta sejarah yang murni, melainkan hasil manipulasi seorang penulis Belanda bernama Helbert de Jaer pada tahun 1682. Ia menciptakan naskah palsu bernama Kidung Sundayana, yang seolah-olah menggambarkan permusuhan tragis antara Kerajaan Majapahit, Jawa, dan Kerajaan Sunda Galuh. Padahal, maksud tersembunyi dari kisah palsu ini adalah untuk memisahkan ikatan kasih dan darah antara orang Jawa dan orang Sunda, karena penjajah tahu bahwa jika dua kekuatan ini bersatu, maka akan lahir generasi emas yang tidak akan bisa ditaklukkan oleh siapapun. Rahasia pernikahan besar Nusantara, anak-anak pilihan alam dan Allah. Mari kita ungkap satu persatu contoh penyatuan strategis antara Jawa dan Sunda, serta antara berbagai kerajaan besar Nusantara yang justru melahirkan para raja besar Nusantara. Raden Purbakawasa, Jawa, dengan Ratu Boko, Sunda. Keturunannya menjadi pendiri negeri Sabah, menjadi leluhur pemimpin-pemimpin Asia Tenggara. Pangeran Galuh, Sunda, dengan Putri Kalingga, Jawa. Melahirkan Raden Sanjaya, pendiri Mataram kuno, raja besar yang menyalakan api peradaban Jawa kuno. Pangeran Sunda dengan Putri Singosari, Jawa Timur. Melahirkan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang menyatukan seluruh Nusantara. Inilah yang ditakuti oleh Belanda. Mereka takut jika pernikahan antara anak-anak pilihan Allah ini diteruskan, karena anak-anak hasil penyatuan ini sangat cerdas, strategis, berani, dan membawa berkat besar bagi rakyat. Peperangan rohani dan penipuan sejarah. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa selama ratusan tahun, kita telah dijauhkan dari kebenaran sejarah kita sendiri. Kita disuapi kisah-kisah fiktif, seperti Kidung Sundayana palsu, agar kita saling membenci dan tidak mau bersatu. Ini adalah strategi penjajahan yang sangat dalam, bersifat rohani dan politis. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jika kita hidup dalam kebencian atas dasar kisah palsu, maka kita sedang berjalan dalam jalan yang dibuat oleh si jahat. Tetapi Tuhan Yesus ingin membawa kita kembali ke jalan kebenaran. Depok dan pengurusan wilayah rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kisah ini tidak berhenti pada Jawa dan Sunda saja. Bahkan nama-nama tempat di Nusantara pun memiliki makna yang dalam dan profetik. Seperti contoh kata, Depok. Depok sekarang dikenal sebagai kota satelit Jakarta. Tapi di masa lampau, itu adalah Padepokan, tempat para rohaniawan mempersiapkan generasi penerus. Bahkan dalam zaman megalitikum, kata Depok berasal dari Dapaka, yaitu tempat menuju keagungan. Da artinya keagungan, Pa artinya tempat, Ka artinya tujuan. Jadi Depok sama dengan Dapaka sama dengan tempat menuju keagungan. Itulah sebabnya, orang yang diutus dan bertugas di Depok seringkali mengalami lonjakan karir atau panggilan rohani. Ada jalur profetik yang mengalir di wilayah ini. Kita tidak boleh melihat wilayah hanya secara politik atau ekonomi, tetapi juga secara rohani. Pesan Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia, bersatulah. Hari ini Tuhan Yesus berkata, Indonesia adalah tanah perjanjian. Aku menaruh benih para pahlawanku di setiap suku dan pulau. Aku telah menetapkan agar bangsa ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi terang itu tidak bisa bersinar jika kalian terus terpecah. Persatuanmu adalah kunci kemuliaanmu. Dan Tuhan Yesus menambahkan, bersatulah, Jawa dan Sunda. Bersatulah, Indonesia. Jangan percaya kepada dusta sejarah. Lihatlah kepadaku, sang kebenaran. Kitab suci menyaksikan, bangsa yang berbalik akan dipulihkan. Kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan jikalau umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah janji pemulihan dari Allah. Tetapi pemulihan itu butuh kita semua bertobat dari kebencian yang tidak beralasan, dan kembali kepada kasih dan persatuan yang suci. Penting, arahan Tuhan Yesus untuk kasus ini. Singkapkan semua kebohongan sejarah yang dibuat oleh bangsa penjajah, termasuk kisah perang Bubat yang palsu. Dekatkan kembali Jawa dan Sunda, baik secara budaya, pernikahan, pendidikan, maupun kepemimpinan nasional. Doakan dan nyatakan pertobatan bersama sebagai bangsa, agar Allah memulihkan Indonesia dari dalam. Kembalikan fungsi kota-kota profetik seperti Depok, sebagai tempat pendidikan rohani, moral, dan kepemimpinan. Bangun generasi hasil penyatuan, yang akan menjadi generasi emas pewaris tanah Indonesia yang mulia ini. Pesan Tuhan Yesus Kristus, aku akan membangkitkan satu bangsa dari tengah-tengah bangsa. Mereka tidak akan sombong, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka adalah anak-anak dari kasih, dan mereka akan menyinari dunia. Itulah anak-anakku dari Indonesia. Biarlah semua ini menjadi nyata hanya jika Tuhan Yesus sendiri berkenan. Semua untuk kemuliaan namanya saja. Amin.